Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Muhaimin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Kamis kemarin. Ketua Tim Hukum Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi. Permintaan utama tim Amin adalah Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU terkait hasil pemilu presiden 2024. Ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat atau Sabtu. Menurut Ganjar, gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan Majelis Hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Veronica Kartono yang saat ini ada di gedung Mahkamah Konstitusi untuk informasi terkini dari gugatan hasil pemilu. Veronica, Ganjar Mahfud akan mendaftarkan gugatannya, jadwalnya hari ini atau mungkin besok. Apakah sudah ada kepastian dengan jadwal kapan tim 03 ini akan ke MK? Ya, selamat pagi Paskalis dan Saudara. Memang dipastikan bahwa Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud akan mendaftarkan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Namun terkait dengan tanggal pastinya apakah akan didaftarkan hari ini yakni Jumat 22 Maret atau Sabtu 23 Maret, kami masih terus menunggu terkait kabar tersebut. Tapi memang di konferensi pers Ganjar sudah memastikan bahwa dirinya beserta Mahfud dan timnya akan maju untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Todung Mulya Lubis juga sudah menyampaikan bahwa sudah menyiapkan saksi beserta bukti untuk di persidangan nanti. Seperti yang kita ketahui bahwa KPU telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara dan dari rekapitulasi tersebut dari 164.227.475 suara sah nasional dikeluarkan hasil bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan suara 96.214.691 dan kemudian untuk tim 03 sendiri yakni Ganjar Mahfud meraih suara 27.040.878. Disampaikan pula dalam konferensi pers di Jalan Teku Umar nomor 9 Menteng Jakarta Pusat, Ganjar Mahfud tidak mengharapkan kemenangan. Justru yang diharapkan adalah lebih daripada itu, yakni Ganjar Mahfud berharap agar MK bisa mengembalikan kredibilitas demokrasi, menegakkan keadilan serta mengatasi sengketa Pilpres 2024 dengan baik dan hingga tuntas. Paskalis. Oke, Veronica, ini di luar rencana dari tim Ganjar Mahfud yang akan juga ke MK. MK ini membuka pendaftaran PHPU 3 hari setelah penetapan rekapitulasi oleh KPU yang artinya besok adalah tanggal akhirnya. Lalu selanjutnya apa prosesnya? Ya, jadi dari KPU, dari Komisi Pemilihan Umum setelah menyelesaikan rekapitulasi suara dari 15 Februari hingga 20 Maret, kini beralih prosesnya ke Mahkamah Konstitusi di mana MK mengadakan sebuah mekanisme yang disebut dengan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Nah, betul
batas bagi calon presiden dan wakil presiden untuk mengajukan permohonan gugatannya adalah 3 kali 24 jam. 2 hari setelah itu akan diadakan pencatatan permohonan dalam IBRPK. Ini menjadi penting karena permohonan tersebut kemudian akan dicatatkan kepada di buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Nah, setelah itu, 1 hari setelah itu, setelah melewati beberapa rangkaian, pihak yang terkait akan ditetapkan, kemudian barulah akan diberitahu terkait dengan hari sidang pertama. Kemudian melewati proses persidangan sekitar 7 sampai 8 hari, barulah kemudian akan dikeluarkan putusan atau ketetapan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Paskalis, jarak dari didaftarkannya permohonan gugatan kepada MK sampai dengan hasil dikeluarkannya permohonan tersebut, hasil dari permohonan tersebut ada sekitar 1 bulan. 1 bulan, kemudian 14 hari setelah didaftarkannya permohonan atau dicatatnya permohonan ke dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Begitu, Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Veronica Kartono langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.